Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanna alaikum bisihatin wa juhdin. Alhamdulillah ayyatuhatullah wa talibat. Alhamdulillah, di kesempatan pada hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran bahasa Arab kelas 11 semester 1 semester ganjil. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tema tentang al-adyanu fi Indonesia. Al-adyan itu maknahu dinun. Al-adyan jama'un min dinun. Dinun huwa agama. Berarti idza kana al-adyan agama. Al-adyan itu adalah jama dari dinun. Dinun itu artinya agama. Kalau misal berarti al-adyan, dia maknanya agama. Al-adyanu fi Indonesia, yakni agama-agama yang ada di negara Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang terkait tema tersebut, al-adyanu fi Indonesia, agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya teman-teman semua sudah siap menyimak video ini dengan ada buku tulis ataupun pulpen dan lain sebagainya untuk mencatat hal-hal yang perlu untuk dicatat supaya pembelajaran kali ini bisa memberikan kepada teman-teman semua manfaat, supaya teman-teman semua bisa mengerti. Adapun manfaat yang bisa kita ambil setelah mempelajari tema hari ini, Al-Adyanu fi Indonesia, kita bisa lebih mengenal dan lebih menambah wawasan kita terkait ada agama apa saja sih yang ada di Indonesia ini. Dan kita juga bisa menggali informasi lebih jauh lagi terkait agama di Indonesia itu ada segini ya, kira-kira agama ini tuh cara beribadahnya seperti apa ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait hal tersebut supaya teman-teman bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan tentang agama-agama yang ada di Indonesia, dan tentunya insya Allah bisa bermanfaat bagi kita untuk bisa saling menghargai terkait agama-agama yang ada di Indonesia ini. Kita sudah tahu ya bahwa tema yang akan kita bahas hari ini adalah al-adyanu fi Indonesia, agama-agama yang ada di Indonesia. Adapun subtema yang akan kita bahas pada tema al-adyanu fi Indonesia ada al-qiraah, yaitu membaca, latihan membaca. Terus ada al-qawaid, kita juga akan berlatih tentang qawaid. Dan yang terakhir ada al-kalam, kita akan berlatih tentang al-kalam, tadribul kalam. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak video selanjutnya terkait al-qiraah terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu subtema tentang al-qiraah. Al-qiraah itu kita akan berarti tentang membaca. Jadi teman-teman, di sini meskipun kita melakukan pembelajaran secara virtual, tapi teman-teman bila ibu memerintah untuk mengulang bacaan yang sudah ibu sebutkan, tolong ulang agar teman-teman bisa lebih paham, bisa lebih mengerti, bisa lebih ingat. Oh, ternyata mufradatnya dari ini tuh ini ya. Nah, jadi di al-qiraah di sini kita akan membahas tentang mufradat terlebih dahulu terkait tema al-adyanu fi Indonesia. Gambar yang pertama itu ada gambar Ka'bah. Nah, gambar Ka'bah ini menunjukkan bahwasannya adalah ma'badun lil muslimin au li dinil Islam. Jadi Ka'bah itu adalah tempat ibadah bagi orang-orang muslim atau orang-orang yang memeluk agama Islam. Maka di sini gambar Ka'bah menunjukkan makna terhadap dinul Islam. Al-Islamu artinya agama Islam. Lalu gambar selanjutnya itu ada gambar seperti angka plus gini, dan di bawahnya ada mufradat barutistantiyatun. Man ya'rif ma makna barutistantiyatun? Barutistantiyatun itu artinya agama Kristen. Ya,
boleh ditulis, boleh dicatat juga supaya teman-teman lebih ingat. Barutistantiatun yang logonya itu seperti tanda plus, dia adalah salib, itu adalah agama Kristen. Barutistantiatun maknahu agama Kristen. Lalu di gambar selanjutnya seperti ada gambar plus juga, tapi dia lebih tidak polos, ada kayak ujung-ujungnya runcing-runcing kayak gitu. Itu mufradatnya ada di bawahnya al-katholikiyatun. Al-katholikiyatun maknahu agama Katolik. Ya. Al-katholikiyatun maknahu agama Katolik. Nah, jadi ibu ulang terlebih dahulu ya sebelum dilanjut. Al-Islamu itu maknanya agama Islam. Terus Barutistantiatun yang tanda plus atau salib ini dia maknanya agama Kristen. Terus di gambar selanjutnya lagi yang gambarnya itu seperti salib juga, tapi lebih kayak ada runcing-runcingnya, ujung-ujungnya gitu, lebih kayak ada hiasan-hiasannya. Al-katholikiyatun maknahu agama Katolik. Lalu lanjut, di bawahnya itu ada gambar warna merah, terus dibuletin gitu, Hindusiatun. Hindusiatun pasti udah tahu nih, dari bahasa Arabnya udah agak kemirip-miripan gitu loh. Hindusiatun itu maknahu agama Hindu. Agama Hindu. Boleh ya langsung dicatat di buku tulis ataupun boleh dicatat di handphone, di note atau lain sebagainya. Hindusiatun maknahu agama Hindu. Lalu selanjutnya juga ada gambar tuh yang warna kuning, yang bulat-bulat kayak gitu. Itu di bawahnya ada Buddhiyatun. Buddhiyatun maknahu agama Buddha. Buddhiyatun maknahu agama Buddha. Lalu selanjutnya ada gambar apa tuh? Gambar gereja. Nah, berarti kanisatun maknahu gereja. Kanisatun maknahu gereja. Terus ada gambar apa lagi tuh yang kayak candi. Nah, yang kayak candi ini dia ma'badun. Ma'badun maknahu kuil. Kuil. Ma'badun maknahu kuil. Terus ada gambar apa tuh yang sudah familiar sekali ya, banyak ya, gambar masjid. Bahasa Arabnya masjidun maknahu masjid. Terus selanjutnya itu ada gambar beberapa orang sedang bersebelahan. Mereka seperti dengan wajah yang senang, tetapi ada yang memakai sarung, ada yang memakai gamis, ada yang memakai kain warna orange. Tetapi tulisan di bawah itu at-tasamuh, berarti gambar tersebut menggambarkan tentang apa ya? Bila ada beberapa orang yang dengan busananya masing-masing menunjukkan, kalau misal dikaitkan dengan tema pada hari ini, dengan busana agamanya masing-masing, mereka berkumpul, bergandengan, berarti itu tandanya apa ya? Sedang at-tasamuh. Tasamuh maknahu tasamuh huwa masdar min tasamaha yatasamahu, al makna yakni toleransi. Tasamuh yaitu maknanya toleransi. Terus gambar yang terakhir yang paling bawah itu mufradatnya dibaca Konfusiusiyatun atau al-izqiyatus siniyatun, yang artinya itu adalah Konfusianisme. Konfusianisme itu adalah sebutan bagi orang-orang yang memeluk agama Konghucu. Konghucu berarti di sini sudah saja ditulisnya Konfusiusiyatun aw al-izqiyatus siniyah maknahu agama Konghucu atau Konfusianisme. Agama Konghucu ini tetapi mayoritas dipeluk oleh orang-orang Cina, meskipun ada beberapa dari orang Korea, Hong Kong dan lain sebagainya yang memeluk agama Konghucu. Di Indonesia juga pasti ada beberapa sebagian minoritas yang memeluk agama Konghucu.
Jadi itu untuk beberapa mufrodat yang sudah tadi Ibu sebutkan dan sudah Ibu artikan. Ibu harap teman-teman semua bisa menulis dan bisa menangkap terkait mufrodat yang sudah Ibu artikan tadi. Ibu ulang lagi mungkin ya. Al-Islamu ma'nahu agama Islam. Terus ada Barutistaniyatun maknahu agama Kristen. Lalu ada Al-Katolikiyatu maknahu agama Katolik. Lalu ada Hindusiyatun maknahu agama Hindu, Buddhiyatun maknahu agama Buddha, Kanisatun maknahu gereja, atau gereja itu biasanya adalah tempat beribadahnya orang Katolik, orang Kristen ya, itu kasinatun. Kanisatun itu maknanya gereja, tempat ibadah orang Kristen, orang Katolik ya. Itu namanya kanisatun. Terus ada ma'badun itu artinya kuil. Kuil itu adalah tempat ibadah bagi orang-orang yang memeluk agama Buddha. Orang Buddha itu mereka tempat ibadahnya adalah ma'badun maknahu kuil. Terus ada masjidun artinya masjid. Masjid itu adalah tempat ibadah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, yaitu masjidun artinya masjid. At-tasamuh ma'nahu toleransi. At-tasamuh di sini adalah dia sebagai masdar dari fiil tasamaha yatasamahu yang artinya toleransi. Terus ada Konfusiusiyatun atau al-Izqiyatus Siniyah, itu artinya agama Konghucu atau Konfusianisme. Baik, untuk mufrodat sudah Ibu selesai sampaikan, baik itu harokat dari masing-masing mufrodatnya dan makna dari masing-masing mufrodatnya. Tugas selanjutnya teman-teman coba buat 5 jumlah atau kalimat sempurna dari mufrodat di atas. Jadi bikin 5 jumlah dari 5 mufrodat yang tadi sudah Ibu sebutkan. Oke, untuk tugasnya nanti langsung saja kirim di WA group. Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Kita lanjut dulu ke subtema selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang qawaid. Nah, qawaid yang ada di bab Al-Adyanu fi Indonesia kita akan membahas terkait jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Pasti pertanyaan pertama yang muncul di dalam benak kita, dalam pikiran kita, apa itu jumlah fi'liyah dan apa itu jumlah ismiyah? Jadi tolong simak penjelasan Ibu ya selanjutnya terkait perbedaan apa itu jumlah fi'liyah dan apa itu jumlah ismiyah. Oke, jumlah fi'liyah itu adalah, singkatnya, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Tolong dicatat ya, jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il. Susunan kalimat yang terbuat dari jumlah fi'liyah dinamakan fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Ibu ulang lagi ya, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Lalu susunan kalimat yang terbuat dari jumlah fi'liyah dinamakan susunan kalimat fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Nah, contoh, sekarang kita masuk ke contoh jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, yusalli al-muslimu. Yusalli al-muslimu. Yusalli di sini adalah sebagai fi'il, al-muslimu sebagai fa'il. Maka kalimat yusalli al-muslimu dia termasuk ke dalam jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il. Fi'ilnya apa? Yusalli, dari kata sholla yusalli yang artinya sholat. Terus ada lagi contoh yusalli al-muslimani. 2 orang muslim sedang sholat. Yusalli al-muslimani. Terus ada lagi contoh yang ketiga, yusalli al-muslimuna. Banyak orang muslim sedang sholat. Nah, jadi
Di sini juga ibu punya rumus untuk membuat jumlah fi'liyah. Coba ya tadi dicatat. Jadi poinnya itu yang pertama, definisi jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Lalu poin kedua, susunan kalimat yang terbuat dari jumlah fi'liyah itu dinamakan susunan kalimat fi'il fa'il. Dan poin yang ketiga, rumus membuat jumlah fi'liyah. Rumus membuat jumlah fi'liyah itu yang pertama dia terdiri dari fi'il lalu diikuti dengan fa'il. Dan rumusnya pada jumlah fi'liyah itu fi'il selalu mufrad meskipun fa'ilnya musanna ataupun jamak. Boleh dicatat ya, rumus membuat jumlah fi'liyah itu fi'ilnya selalu mufrad meskipun fa'ilnya berbentuk musanna ataupun jamak. Seperti yang sudah tadi contoh yang sudah ibu sebutkan tadi, yusolli al muslimu. Fi'ilnya dia mufrad, yusolli, terus fa'ilnya al muslimu, dia juga mufrad. Lalu ibu tadi contohkan lagi, yusolli al muslimani. Yusollinya dia mufrad, al muslimani, meskipun al muslimaninya dia sebagai musanna bentuknya. Terus yusolli al muslimuna, di sini padahal fa'ilnya itu al muslimuna, tapi tetap kalau dalam jumlah fi'liyah susunan kalimat fi'il fa'il, si fi'ilnya tetap mufrad meskipun fa'ilnya dia musanna ataupun jamak. Mengerti ya? Mengerti. Semoga bisa dapat dicerna dan bisa dapat dicatat supaya nanti teman-teman semua bisa lebih mengerti lagi terkait jumlah fi'liyah itu apa, cara bikinnya gimana, terus susunan kalimat dari jumlah fi'liyah itu dinamakan apa. Seperti itu. Lalu lanjut, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kebalikannya, bukan kebalikannya sih, lebih kayak lawannya. Kalau jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali dengan fi'il, berarti kalau jumlah ismiyah dilihat dari jumlah ismiyah, dilihat dari sebutannya aja udah jumlah ismiyah, berarti adalah sebuah kalimat atau sebuah jumlah yang diawali dengan isim. Oh iya teman-teman, kalau misal penjelasan ibu terlalu cepat, boleh di pause aja ya. Misal atau biar bisa ibu sengaja bikin penjelasan ini secara video virtual karena biar teman-teman semua bisa menyimaknya lebih lama, bisa disimak kapanpun, bisa diputar ulang, bisa dimaju mundurkan, bisa di pause dulu, bisa di skip dan lain sebagainya. Ya, tadi kita masuk lagi ke pembahasan nih tentang jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu definisinya adalah jumlah yang diawali dengan isim. Nah, adapun susunan kalimat yang terbuat dari jumlah ismiyah dia dinamakan mubtada khobar. Mubtada khobar. Jadi jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim, dan susunan kalimat yang terbuat dari jumlah ismiyah dia dinamakan mubtada khobar. Lalu rumus contohnya dulu. Contoh jumlah ismiyah itu seperti apa? Contohnya al-muslimu mujtahidun. Al-muslimu dia posisinya sebagai isim, dan kalau ditinjau dari susunan kalimatnya dia sebagai mubtada, mujtahidun dia sebagai khobar. Al-muslimu mujtahidun dia adalah susunan jumlah ismiyah, dia adalah kalimat jumlah ismiyah dan susunannya mubtada khobar. Terus ibu kasih contoh lagi. Tadi kan al-muslimu mujtahidun. Kalau berbentuk musanna nih, al-muslimani mujtahidani. Itu kalau berbentuk musanna. Kalau jamak al-muslimuna mujtahiduna. Nah, di sini dalam rumus membuat jumlah ismiyah ada perbedaan dengan jumlah fi'liyah. Kalau tadi jumlah fi'liyah itu fi'ilnya selalu mufrad meskipun fa'ilnya dia berbentuk musanna ataupun jamak, tetapi tidak kalau misal dalam membuat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah mubtadanya selalu mengikuti khobarnya. Jadi kalau misal khobarnya dia sebagai mufrad, maka mubtadanya pun harus mufrad. Kalau khobarnya dia musanna, maka mubtadanya harus musanna pula. Kalau khobarnya jamak, maka mubtadanya
mubtadanya pun harus jama. Seperti contohnya tadi Ibu sudah sebutkan, al muslimu mujtahidun. Kalau bentuk musananya al muslimani mujtahidani. Karena khobarnya di sini dia mujtahidani, maka mubtadanya pun harus musana juga, berarti al muslimani. Terus contoh lagi yang jama, al muslimuna mujtahiduna. Karena khobarnya di sini dia sebagai jama mujtahiduna, maka mubtadanya pun dia harus jama, al muslimuna. Jadi seperti itu ya, poin-poin penting dari jumlah ismiyah itu. Definisinya adalah jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Lalu susunan kalimat yang terbuat dari jumlah ismiyah dia dinamakan susunan kalimat mubtada, khobar. Dan rumus dalam membuat jumlah ismiyah itu khobar selalu mengikuti mubtadanya. Bila khobar mufrad, maka mubtada pun mufrad. Bila khobar musanna, maka mubtada pun musanna. Dan bila khobarnya dia jama, maka mubtadanya pun dia jama. Oke, semoga bisa dapat dimengerti ya terkait qawaid ini. Kita akan melanjutkan satu kali lagi nih penjelasan subtema tentang al-kalam. Teman-teman, semoga masih tetap semangat untuk melanjutkan video pembelajaran kali ini tentang al-adyanu fi Indonesia. Ini kita membahas subtema terakhir, yaitu al-kalam. Nah, al-kalam di sini karena dituntut untuk teman-teman bisa kreatif dalam tadribul kalamnya, dalam pengucapan bahasa Arabnya, maka tugasnya pada pertemuan kali ini ada dua ya. Tadi ada tugas di qiraah, yaitu bagian mufrodat, untuk membuat 5 kalimat atau 5 kalimat sempurna, 5 jumlah dari 5 mufrodat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan satu lagi, Ibu akan memberi tugas di subtema al-kalam ini untuk membuat video dialog tanya jawab terkait al-adyanu fi Indonesia. Tetapi di sini Ibu sudah menyediakan seperti di slide yang sudah Ibu tampilkan, Ibu sudah menyediakan pertanyaannya. Kalau dialog kan dia otomatis ada pertanyaan dan juga ada jawaban. Nah, Ibu sudah menyiapkan pertanyaannya, jadi tugas teman-teman semua untuk membuat jawaban dari pertanyaan yang akan Ibu bahas sekarang. Oke, semoga bisa dapat dimengerti ya. Tugas dialognya pun masing-masing. Jadi diucapkan pertanyaannya dengan sendiri dan dijawab pula dengan jawaban dari teman-teman yang sudah teman-teman buat. Semoga bisa dapat dimengerti ya. Jadi tugasnya ada 2, tadi buat 5 jumlah dari 5 mufrad yang sudah Ibu jelaskan, dan buat jawaban dari pertanyaan yang akan Ibu jelaskan sekarang. Oke, di sini untuk tugas kalam bentuknya berbentuk video, boleh nanti dikumpulkannya juga sama. Ibu tunggu sampai jam 5 sore, dikirim saja tugas mufrodat sekaligus tugas videonya ke WA group. Oke ya. Ibu akan bahas terlebih dahulu nih makna dari beberapa pertanyaan yang akan nanti teman-teman cari jawabannya. Yang pertama itu kamdinan rosmiyan fi Indonesia. Kamdinan rosmiyan fi Indonesia maknahu berapa banyak agama yang resmi di negara Indonesia. Jadi di sini teman-teman cari jawabannya dengan berbahasa Arab juga. Misalnya adinar rosmiyan fi Indonesia, misal ada berapa. Tadi kan Ibu sudah jelaskan ya di mufradat itu terkait beberapa agama yang ada di Indonesia. Jadi cari aja itu jawabannya, terserah teman-teman mau jawabnya gimana, susunan kalimatnya gimana, terserah. Yang penting tepat susunannya, baik pula dalam pengucapannya. Kamdinan rosmian fi Indonesia maknahu ada berapa banyak agama yang resmi di Indonesia. Yang kedua, ma huwa dinul Islam, apa itu agama Islam? Nah, untuk jawabannya di sini teman-teman bisa menjelaskan terkait agama Islam itu adalah agama yang dipeluk oleh orang-orang yang disebut muslim, atau misalkan agama Islam itu apalah, terserah, itu bisa teman-teman definisikan sendiri menurut persepsi masing-masing tentang menjelaskan apa itu agama Islam. Harus dengan catatan harus dengan bahasa Arab pula ya. Terus yang ketiga, aina yusalli al muslimuna, di mana orang-orang muslim itu sholat.
pasti sudah pada tahu ya jawabannya, dan ini pasti kotai banget, udah pasti kayaknya nggak akan ada yang salah. Itu gampang banget pertanyaannya. Aina yusolli al muslimuna, di mana orang muslim itu sholat. Terus yang keempat, mahia al kanisatu. Mahia al kanisatu, tadi itu al kanisa itu adalah gereja. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini bukan bertanya tentang makna al kanisa, bukan, tapi mahia al kanisa, apa itu gereja. Jadi di sini nanti teman-teman menjawabnya gereja itu mendefinisikanlah tentang gereja itu adalah tempat ibadah bagi orang-orang yang memeluk agama apa, atau gereja itu terserah, itu menurut persepsi masing-masing untuk menjawab pertanyaan mahiyal kanisa. Yang penting bukan menanyakan makna dari kanisa itu tersendiri. Kalau kanisa, makna kanisa teman-teman udah pada tahu itu gereja, tadi sudah dibahas di subtema al-qiraah, tetapi di sini ditanyakan tentang semacam definisi lah, semacam penjelasan tentang apa itu gereja ya, bukan menanyakan maknanya. Terus yang kelima, aina yata'abbadu al-budhiyah, di mana orang-orang Buddha itu beribadah. Ini sama aja seperti pertanyaan yang tadi yang ketiga, aina yusolli al-muslimuna, di mana orang muslim sholat, di mana orang Buddha itu sholat. Ini dua pertanyaan ini jawabannya sudah pasti, sudah ada gitu, sudah jelas. Jadi tidak perlu bertele-tele lah di pertanyaan nomor 3 atau di pertanyaan nomor 5 ini, cukup jawab tempatnya saja, di mana agama Islam itu di mana orang-orang Islam beribadah, di mana orang-orang Buddha beribadah, cukup jawab tempatnya saja. Terus pertanyaan yang terakhir, ma huwa ma'badun furo basaki, apa itu pura besaki. Nah, jadi pura besaki ini adalah tempat ibadah juga, tempat ibadah, tetapi di sini juga teman-teman kayak semacam mendefinisikan seperti yang tadi loh. Pertanyaan nomor 6 ini sama dengan pertanyaan nomor 4 yang menanyakan apa itu gereja. Bukan bukan menjelaskan tentang makna dari al-kanisa itu sendiri, al-kanisa itu gereja, bukan, tapi teman-teman lebih kayak ngejelasin gereja itu apa, terus pura besaki itu apa. Ibu kasih sedikit kisi-kisi ya, pura besaki itu dia tempat ibadah juga yang ada di Bali. Nah loh, yang ada di Bali itu bisa tuh teman-teman di search di Google juga, itu banyak banget pengertian tentang gereja itu apa, pura besaki itu apa. Nah jadi teman-teman bisa nih menambah wawasan dari mencari jawaban terkait pertanyaan ini. Nah jadi itu ya Ibu, mungkin cukup sekiankan saja untuk pembelajaran hari ini terkait Al-Adiyanu fi Indonesia. Semoga bisa teman-teman cerna, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, semoga bisa menambah wawasan teman-teman terkait tema yang kita bahas hari ini, yaitu Al-Adiyanu fi Indonesia. Dan juga semoga pertanyaan dialog ini bisa bisa mendorong teman-teman untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut dan bisa menambah wawasan teman-teman gitu ya. Oke, mungkin Ibu pertegaskan lagi saja ya terkait tugas. Jadi tugasnya pada pertemuan kali ini ada 2. Yang pertama membuat 5 jumlah dari 5 mufradat yang sudah Ibu jelaskan. Terus juga membuat video dialog itu diajukan pertanyaannya sendiri, terus dijawab juga oleh sendiri, berbentuk video. Dikirimkannya 2 tugas itu ke grup WA saja. Ibu tunggu sampai jam 5 sore ya, karena ini masih jam 8 pagi, masih banyaklah waktu untuk bisa mengerjakan tugas-tugas ini agar dikerjakan sesegera mungkin. Oke, mungkin Ibu cukup sekiankan saja untuk pertemuan pada hari ini, pembelajaran bahasa Arab terkait tema Al-Adiyanu fi Indonesia. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi bekal teman-teman semua untuk bisa lebih menghargai, untuk bisa lebih menumbuhkan rasa toleransi terhadap beberapa agama-agama yang ada di Indonesia ini. Salam persatuan, salam kebangkitan, salam apa lagi ya kalau untuk menunjukkan bahwasannya kita sebagai warga negara Indonesia yang tidak memandang suku, agama, dan budaya. Oke, baik, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa absen dan jangan lupa isi daftar hadirnya yang sudah Ibu kirimkan di grup, dan jangan lupa juga dikerjakan ya tugas-tugasnya. Sekian, ilal liqa fi maudil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.